sebuah ungkapan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi mungkin ungkapan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan sebagian orang di lingkungan kita juga hampir memiliki penafsiran yang sama akan ungkapan ini. Dikutip dari kata-kata Stoik Romawi, seorang filsuf dan orator bernama Cicero, ungkapan ini memiliki makna yang sangat dalam, di mana pengalaman itu merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hal ini untuk mencegah kita melakukan kesalahan yang sama dalam hidup kita yang kita jalani. Dan jika itu adalah pengalaman atau hal yang buruk, kita tidak perlu menyesalinya ya teman-teman. Tetapi kita hanya menjadikannya pelajaran untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Definisi guru terbaik di sini bisa diartikan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di dalam perjalanan hidup kita di masa lalu. Baik menyenangkan, baik hal yang tidak menyenangkan. Jadi dari sana, dari peristiwa tersebut, bisa kita jadikan pelajaran berharga, bisa dijadikan sebagai peringatan, bisa dijadikan sebagai motivasi dalam memutuskan langkah selanjutnya dalam perjalanan hidup kita. Artinya, pengalaman itu bisa kita jadikan cerminan untuk kita menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada dasarnya, peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan adalah sebuah hasil kerja keras kita di masa lalu atau di masa sebelumnya. Jika kamu mencoba dengan cara yang salah, tanpa perencanaan yang matang dan pertimbangan yang matang juga, pasti kita akan menuai akibat yang tidak menyenangkan juga dan fakta yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi di sisi lain, jika kita bekerja dengan cara yang benar, dengan perencanaan yang matang, dan pertimbangan yang matang pula, pasti kita tinggal menunggu sesuatu atau hasil yang menyenangkan yang akan datang dalam kehidupan kita. Artinya, kalau misalkan kita ingin sesuatu yang kita rencanakan atau apa yang kita harapkan itu adalah sesuai atau mulus gitu ya, atau sesuai dengan target kita, kita pun harus merencanakan secara matang, mempertimbangkannya juga secara matang. Jangan sampai ketika akan memutuskan sesuatu, kita tidak prepare, kita tidak memikirkan, kira-kira saya memutuskan ini, dampaknya apa ya ke depannya gitu. Kadang kita itu untuk memutuskan saja ada istilah mungkin terlalu terbawa emosi gitu. Terbawa, udahlah, putusan ini benar. Tanpa kita memikirkan, kira-kira apa ya kekurangannya, kira-kira kelebihannya apa ya, akibatnya nanti di masa depan apa ya gitu. Dimana memang ketika kita merencanakan sesuatu, ya memang manusia hanya berencana, Tuhan yang berkehendak kan. Tetapi kita pun perlu memiliki perencanaan yang benar-benar matang, agar target yang kita inginkan pun sesuai. Jangan sampai kita mendapatkan sebuah kekecewaan. Nah, pengalaman sendiri itu bisa diartikan menjadi dua arti ya. Arti yang pertama, guru terbaik yaitu yang mengalami diri sendiri. Artinya, peristiwa itu terjadi oleh kita sendiri gitu. Jadi peristiwa itu terjadi di masa lalu atau mungkin di masa kini, itu terjadi pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi dari peristiwa dan kejadian itu kita bisa menjadikan pelajaran bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak, bersikap, berucap, terus juga pola pikir kita juga harus berubah gitu kan, harus benar-benar matang dalam memutuskan sesuatu. Otomatis kan benar-benar harus hati-hati gitu ketika berbicara bahwa pengalaman itu berdasarkan dari pengalaman sendiri. Nah, sedangkan untuk arti yang kedua, pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Artinya peristiwa atau kejadian itu terjadi pada orang lain, misalkan keluarga kita, teman, atau mungkin kolega, partner bisnis. Nah, di mana di sana itu kita bisa belajar ketika kita melihat orang lain mengalami sebuah kegagalan ataupun pengalaman yang mengasihkan, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita bisa belajar merasakan, mendengarkan, melihat, dan
melakukan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita lebih peka gitu terhadap apa-apa yang mereka rasakan. Kita bisa memposisikan diri kita. Kalau misalkan kita di posisi mereka, apa yang harus saya ambil? Sikap apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kita lebih berempati, kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena sebagai rambu-rambu ya, sebagai perhatian, cerminan, kalau misalkan peristiwa itu terjadi pada diri saya, apakah saya mampu atau tidak gitu. Otomatis kita harus sudah mempersiapkan. Karena mungkin kita kan tidak tahu apa yang terjadi pada orang lain di masa sekarang, mungkin bisa terjadi di diri kita di masa yang akan datang. Artinya kita juga bisa lebih mempersiapkan diri ya. Solusinya seperti apa, saya itu harus bagaimana, saya harus sharing dengan siapa terkait masalah ini. Jadi kita lebih benar-benar peka terhadap hal-hal yang terjadi terhadap orang lain, dan tidak hanya orang lain, otomatis dengan diri kita sendiri gitu. Intinya, pengalaman akan selalu mengajarkan kita segala hal dan berbagai hal. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Padahal pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai bertemu di video selanjutnya.